apalagi kita tidak dicuekin oleh Allah, dicuekin sesama manusia saja. La ilaha illallah, sakitnya itu di sini. Apalagi tiba-tiba misalnya si Azril, ya, tiba-tiba disebekin sama si Hurun, manok, ya, pai marah rasan pedok teracun. Ini Allah yang kasih ridho, ini Rasulullah yang ridho ke kita, ini orang tua kita yang ridho ke kita, ini yang ridho guru kita. Maka disitulah kemudian malaikat rahmah akan memuji kita dengan nikmat yang luar biasa. Maka ciri-ciri orang yang mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah kepada ilmu dan guru-gurunya adalah yang pertama, dia menunggu fatwa dari Allah, dia menunggu fatwa dari Rasulullah, dia menunggu fatwa dari guru-guru. Kemudian yang kedua, dia memilih majlis berbareng duduk, walaupun kemudian dia tidak berbicara apapun, hanya sekadar duduk itu sudah sangat dia rindukan. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga kata Rasulullah SAW, dia menunggu ridha, memilih ridha dari orang-orang yang dia cinta. Karena apapun anak-anak, kalau kita lakukan karena urusan ridha Allah, maka semuanya menjadi sangat luar biasa. Ilahi anta maksudi wa ridha kamat. Di dalam neraka pun menjadi nikmat kalau Allah ridha. Tapi kalau di dalam neraka kemudian Allah memasukkan kita neraka karena Allah murka, maka itu akan menjadi sangat pedih. Tapi kalau kita dimasukkan neraka Allah karena Allah ridha, maka neraka itu akan dibuat nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam akan dibakar, ya. Kemudian Allah berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Katakanlah ya api, berubahlah kamu menjadi dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang Nabi Ibrahim kepanasan? Enggak. Justru api itu berubah menjadi sangat dingin, sangat cool, membuat tubuh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menjadi sangat sejuk. Sehingga terheran-heranlah orang yang melihat Nabi Ibrahim yang dibakar. Itu apa? Karena Ibrahim itu kualitas cintanya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah yang punya keinginan untuk membakarku, maka aku ridho. Kalau Allah yang menginginkan saya untuk kemudian masuk neraka-Nya, aku ridho. Seperti yang sudah saya ceritakan kepada kalian bahwa ada seorang ulama besar, ya, tidak pernah tidak ibadah, ngajinya luar biasa, salatnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, hubungannya dengan masyarakat tidak pernah bermasalah. Tiba-tiba malaikat melihat catatannya bahwa beliau akan masuk dalam neraka-Nya Allah. Akhirnya malaikat Jibril dan malaikat tukang catat amal dan penjaga surga dan neraka datang sowan kepada beliau untuk menginformasikan bahwa beliau tidak perlu terlalu keras beribadah karena catatan ketentuan beliau nanti di yaumul kiamat akan dimasukkan dalam neraka-Nya Allah. Apa kata beliau? Kalau memang itu yang Allah inginkan, kalau memang Allah ridho saya masuk neraka, saya ikhlas. Begitu malaikat balik ke tempat beliau kembali, catatan beliau akan masuk neraka sudah dirubah oleh Allah untuk masuk dalam surga-Nya Allah. Kenapa? Karena ridhonya dengan ketentuan Allah. Sama dengan kalian anak-anak. Jika ada perempuan yang kalian cintai, ketika dia senang dan ridho dengan kalian, aku temanku kita ada kalau tanggungan nih kakak, padahal kalian tidak suka, kalian pasti jadi senang. Kalian pasti akan jadi senang. Orang yang kita cintai, tiba-tiba kalian kan bisa izmi nih, maka zemi ngenintat menggunting sida, langsung. Padahal izmi ini teman mengguntingnya ada. Tapi karena yang meminta itu ayang beb, namun bahasa sih embeb. Akhirnya apa? Dia lakukan. Ketidaksukaan itu menjadi hilang. Dan ingat anak-anak, ini saya ingatkan kalian, ini pengalaman saya pribadi dan memang ilmunya begitu, bahwa ketika kalian menikah nanti,
Tidak 100% keinginan kalian terhadap pasangan kalian itu bisa direalisasikan. Nggak bisa. Demikian juga pasangan kalian, dia punya ekspektasi yang luar biasa tentang sosok laki-laki yang dia inginkan. Tapi tidak mungkin memaksakan kalian akan sempurna seperti apa yang dia inginkan. Disitulah fungsi kita saling menyempurnakan dengan karena cinta kepada Allah. Tidak bisa. Mencari kesempurnaan di sama makhluk itu tidak bisa. Maka disitulah dibutuhkan keikhlasan dan keridhaan. Orang yang mencintai harus mencintai kekasih yang dicintai, tidak hanya mencintai kelebihannya, tapi juga mencintai kekurangannya. Kalau hanya kita mencintai kelebihannya, berarti kita adalah cinta dengan emosi, kita cinta dengan nafsu. Tapi kalau kita cinta terhadap pasangan yang kita cintai, itu mencintai kelebihan sekaligus kekurangannya, berarti kita mencintai karena mencari ridha Allah Subhanahu. Oleh karena itu anak-anakku, yang paling penting mari kita cintai apa yang Allah tentukan terhadap diri kita agar kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Next. Kada fil muntahi, demikian seterusnya. Masya Allah, sebagian ulama berpendapat bahwa mencintai itu akan menghancurkan tabir. Rahasia-rahasia yang terdalam itu akan terbuka. Itu kekuatan cinta itu. Wah, tadinya kalian tidak tahu itu, hanya jadi tahu. Wow, bahasanya asal wow. Ada banyak yang wow. Yang kemudian akan terbuka pada diri kalian karena kekuatan cinta. Kasbul asrari, dan akan membuka tabir-tabir rahasia-rahasia. Jadi orang yang dicintai oleh Allah, Allah akan membukakan dia rahasia-rahasia. Makanya orang yang ma'rifah itu dia sudah duduk pada makam mukasyafah. Makam pada dia sudah dibukakan oleh Allah pintu-pintu rahasia Allah. Maka ketika kalian mencintai seorang dan orang itu mencintai kalian tulus karena Allah, maka dia akan membukakan seluruh rahasia tentang dirinya. Bagaimana kalian akan menaklukkan dirinya, pasti buka. Tapi kalau kalian saja yang cinta, orang itu tidak cinta, pasti dia proteksi dirinya. Dia buka diri, kan gitu dia. Tapi kalau kalian benar-benar saling mencintai, maka seluruh rahasia di antara kalian akan terbuka begitu indah. Lagu dia sekali. Setelah menikah, kemudian kalian hidup bersama.